gabut, gak ada kerjaan, terus suka iseng kepada orang lain lewat handphonenya. Mending jangan deh, dan jangan sampai perbuatan kalian merugikan orang lain. Halo guys, welcome to my channel sahabat lovers 28. Kali ini saya akan bawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Miss Call di tahun 2015. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua anak kecil yang bermain handphonenya masing-masing. Lalu tidak lama kemudian terlihat seorang berjalan menggunakan topeng ghost fight dan memasuki kamar tersebut. Tapi ternyata itu hanya kakaknya saja yang mencoba menakuti adik-adiknya. Selesai dari itu Mita pun kembali melacak iseng nomor orang dan mengerjai orang-orang lewat handphonenya dan menakuti orang-orang yang menjawab teleponnya. Singkat cerita, malam pun tiba di mana temannya yang bernama Ana dan Ipa sedang menunggu Mita untuk berangkat ke sebuah pesta teman mereka juga yang bernama Tasya. Dan setelah perjalanan yang jauh, tibalah mereka di sebuah pesta, di mana di situ terlihat seorang lelaki yang bernama Victor. Lalu tidak lama kemudian, Victor meminta izin untuk ngobrol berdua saja bersama Mita. Dan ternyata Victor ingin tahu jawaban Mita karena beberapa hari yang lalu dia sudah menembak Mita. Namun sungguh menyedihkan karena jawaban Mita yang menolak cinta oleh Victor. Dan Mita kembali mengatakan dia sudah mempunyai seorang pacar. Kemudian saat mereka menuju pulang ke rumah selesai dari acara itu, Mita kembali usil melacak nomor handphone kemudian miss call nomor tersebut. Namun berbeda dari biasanya, kali ini Mita malah dimarahi oleh penelpon yang merupakan seorang perempuan juga. Dan terdengar suara di telepon itu perempuan tersebut sedang marah-marah juga kepada seorang wanita yang ada di dekatnya. Hal itu pun sontak membuat Mita merasa panik dan takut, dan telepon pun terputus. Lalu saat Mita akan masuk ke rumahnya, dia tidak sengaja menemukan handphone yang jatuh oleh seseorang yang sempat bertabrakan dengannya. Namun saat Mita ingin memanggil orang tersebut, tapi dia sudah menghilang. Dan film ini pun baru dimulai. Sedangkan Tasya menelpon Iva dan mengatakan kenapa pulang tidak mengajak anak. Tapi seperti yang kita tahu, padahal mereka pulang tadi bersama dengan anak. Lalu siapakah anak yang ada di mobil tadi? Sedangkan yang asli masih ada di rumah Tasya. Di pagi harinya terlihat Mita yang bangun tidur dan ngos-ngosan karena mengalami mimpi buruk. Dan mamanya pun mengatakan makanya jangan suka koleksi benda horor. Sekaligus mamanya berpamitan akan ke Bandung untuk beberapa hari dan Mita diminta untuk jaga rumah dengan baik. Lalu setelah itu tidak lama kemudian Ipa sedang menelpon Mita dan mengatakan akan ke rumah Mita. Ipa juga cerita tadi malam dia mengalami hal yang cukup aneh. Selesai dari obrolan itu, handphone yang ditemukan Mita tadi malam berbunyi. Namun saat Mita mengangkat telepon itu tidak terdengar suara siapapun dan hanya bisikan suara yang menakutkan saja. Sedangkan di luar rumah Mita sudah ada seseorang yang misterius menatap ke arah rumah Mita. Kemudian saat Mita mencari pembantu di rumahnya, dia tidak sengaja melihat pergerakan seseorang di kamarnya. Kemudian dengan paniknya Mita pun menuju kamar dan menutup semua pintu di rumah itu. Lalu Mita pun kembali menelpon Iva untuk secepatnya ke rumahnya, karena Mita sudah merasa tidak nyaman lagi di rumah itu sendirian saja. Dan dia merasa ada seseorang yang menerornya. Lalu di tengah rasa takutnya Mita menemukan pembantu di rumahnya dan bertanya apakah pembantunya mendengar bunyi suara. Tapi si pembantu mengatakan tidak mendengar suara apa-apa. Kemudian tidak berselang lama handphone itu berbunyi lagi dan terdengar suara yang menakutkan. Merasa muak dengan semua hal aneh itu, Mita pun membuang handphone tersebut ke tempat sampah. Tapi tidak berselang waktu lama handphone itu kembali berbunyi dan handphone tersebut sudah ada di dalam rumah Mita kembali. Kemudian saat Mita ingin membuang handphone itu kembali, dia dikejutkan dengan kematian seseorang tetangganya dan bersama dengan itu terlihat perempuan menggunakan mobil menatap tajam ke arah Mita.
Dan kali ini Mita mempunyai ide untuk membuang handphone itu ke dalam air di dekat rumahnya. Tapi sialnya handphone itu kembali lagi ke dalam rumah Mita dan membuat Mita merasa frustasi. Sedangkan Victor berusaha untuk ke rumah Mita walaupun Victor sempat ditolak Mita. Tapi itu tidak membuatnya putus asa. Masih di tempat yang sama terlihat pembantu Mita dibius oleh seseorang dan pingsan. Singkat cerita, di malam harinya teman Mita belum juga datang ke tempatnya. Kemudian saat dia ingin menelpon temannya, di saat itu juga terdengar bunyi suara seperti ada seseorang di dalam rumah itu. Mita pun kembali mengecek keadaan rumahnya tersebut. Dan lagi-lagi handphone itu berbunyi dan mengeluarkan suara yang menakutkan. Sedangkan temannya yang ingin ke rumah Mita dipukul kepalanya oleh seorang perempuan. Dan ternyata Victor juga tidak sadarkan diri di tempat itu. Mita yang mulai panik dan meminta seseorang untuk mengirim polisi ke rumahnya. Kemudian tidak perlu waktu lama wanita tersebut pun berhasil memasuki rumah Mita. Kemudian saat bertemu dengan Mita, dia pun meminta Mita untuk memberikan handphone itu. Ternyata wanita inilah yang menjatuhkan handphonenya tempo lalu. Tapi Mita tentu tidak begitu saja memberikan handphone itu dan mencoba melawan kepada wanita tersebut. Kemudian saat Mita mencoba keluar dari rumah itu, ternyata pembantu di rumahnya sudah meninggal. Sementara Victor dan satu teman Mita lainnya pingsan dengan tangan terikat. Melihat hal itu, Mita pun kembali ke rumahnya dan mengecek handphone pembawa masalah tersebut. Ternyata yang ingin membunuh Mita saat ini ialah kekasih dari wanita yang Mita miss call tempo lalu. Dan dia yang merasa cemburu membunuh kekasihnya yang sesama pasangan lesbi. Karena menganggap Mita telah selingkuh dengan kekasihnya. Lalu saat berpapasan dengan Mita, handphonenya terjatuh dan dia datang ingin menghilangkan barang bukti yang ada di dalam handphone itu. Setelah mengetahui semua hal itu, Mita pun kembali mencoba untuk keluar dari rumah itu. Tapi sialnya hal itu diketahui oleh wanita jahat tersebut dan membuat Mita adu jotos dengannya. Sedangkan di tempat itu juga Victor yang terbangun dan berhasil melepas pengikat di tangannya. Dia pun menelpon kantor polisi. Kembali ke Mita, setelah perkelahian yang cukup menguras adrenalin, Mita pun harus mengakui kekalahannya. Tapi untung saja saat Mita sudah tidak berdaya lagi, polisi tiba dengan tepat waktunya di lokasi tersebut dan menangkap perempuan itu. Sedangkan Mita yang mengalami luka dan memar yang parah di tubuhnya, dia pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Beberapa minggu kemudian, Mita yang sudah kembali sehat dan diantarkan pulang ke rumah oleh temannya. Dan film ini pun selesai. Jika kalian suka channel ini, silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.